Tangerang sendiri memang saat ini sedang mengalami lonjakan pasien yang Hmm, cukup tinggi ya. Jadi kita sudah tempat tidur kita sudah mencapai 210 tempat tidur dan semua full ya, baik ICU, PICU, NICU semua full. Bahkan kita IGD pun kita sudah tambah tempat tidur, kita juga masih sampai saat ini belum teratasi kondisi pasien yang memang membutuhkan tempat tidur. Kalau hmm, memang dia ada keluhan berupa batuk, hmm, pilek, ya dan sebagainya itu yang dilihat masih ringan-ringan, kita arahkan untuk ke puskesmas. oke, Nah, di sana puskesmas tersebut akan menerima pasien-pasien tersebut. Bila ada terjadi perburukan, itu langsung menghubungi PIC daripada RSUD Kota Tangerang. Nah, mmm, setelah itu baru kita akan memprioritaskan mana yang ya, memang mengalami desaturasi, karena kita memang menerima adalah untuk pasien-pasien dengan gejala mmm, sedang dan berat. Untuk saat ini per 1 Juli besok berarti Pak, kita sudah sama sekali tidak menerima untuk pasien-pasien non Covid. oke, baik, Karena memang kita sudah diinstruksikan oleh pemerintah wali kota Kota Tangerang bahwa kita memang khusus untuk pelayanan pasien-pasien COVID-19. Untuk saat ini ya memang saat ini juga kita kewalahan karena mmm, lebih tinggi ya, daripada dibandingkan yang bulan-bulan sebelumnya. mmm, Yang sekarang ini yang menurut saya cukup sangat tinggi ya, oke, sehingga yang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih. Kalau kemudian kita mengarahkan semuanya ke rumah sakit dan itu harus ada semuanya melakukan penanganan COVID. mmm, Kemudian sisanya diserahkan kepada puskesmas. Terus terang kami sudah memantau kondisi teman-teman, terutama teman-teman puskesmas di daerah. Mereka mendapatkan istilahnya itu tugas tanggung jawab yang luar biasa karena mereka selain juga sebagai vaksinator, mereka juga edukator, mereka juga testing, tracing, ya sebagai petugas tracer. Kemudian mereka juga ditambah lagi dengan sekarang beban pasien COVID yang cukup banyak di fasilitas kesehatan, di puskesmasnya, dan mereka juga harus merawat COVID, dan itu kemudian dengan kondisi yang sama dengan rumah sakit overload, maka ini menjadi beban yang luar biasa sebenarnya. mmm, Sehingga perlu ada satu manajemen sistem sebenarnya. Kami selalu sampaikan ada namanya hospital integration system. Satu. Yang kemudian yang kedua ada triage officer, sehingga tidak semua masyarakat itu didorong untuk semuanya masuk di dalam perawatan. mmm, Kalaupun ada upaya isolasi mandiri, tadi sudah disampaikan ada isolasi mandiri yang terkonsentrasi, ada lagi isolasi mandiri yang terpantau. Jadi tidak perlu dirawat, tapi dia dipantau di rumah-rumahnya itu. Makanya kemarin kami juga mengusulkan dalam satu upaya isolasi mandiri yang terpantau itu adalah dengan satu sistem yang namanya telemedicine. mmm, Sehingga kita bisa pantau seluruh kondisi masyarakat yang sekarang melakukan isolasi mandiri dan itu sebagai triase untuk memilah kapan dia harus datang ke Vaskes dan kapan dia mmm, cukup dilakukan upaya penanganan di rumah. mmm, Tapi obatnya disuplai. Siapa yang mmm, mensuplai? Nanti bisa melalui puskesmas. Jadi upaya ini harus dilakukan. Kalau kemudian kita dorong semuanya ke Vaskes, tidak mampu kita. Kalau kita hanya diintervensinya di hilir, tanpa ada upaya intervensi di hulu, kita nggak akan selesai. Ya, saya kira perhatian dari masyarakat ya dengan mereka melakukan protokol kesehatan yang benar dan kemudian ada ketegasan di dalam pengaturan prokes itu menjadi satu booster sebenarnya buat kami, sehingga kami pun juga melihat ada upaya yang kita lakukan bersama-sama karena dalam upaya pandemi ini harus ada peran juga dari masyarakat sebagai garda terdepan. Dan salah satu upaya untuk menjaga mental itu adalah bagaimana kita bisa saling pengertian dan memahami dengan kondisi yang saat ini. Kalau untuk suka dukanya di RSUD Kota Tangerang ya cukup banyak ya. Mungkin sukanya kalau kita sudah melayani pasien-pasien itu dan dinyatakan pulang dan sembuh. Itu adalah merupakan suatu kebahagiaan dari seorang tenaga kesehatan. Tapi ya dukanya yaitu pada saat eh, teman-teman yang banyak terpapar, kemudian mereka jatuh sakit sehingga kita melihat bertumbangan, itu yang membuat kita sedih. Nah itu dia karena otomatis dengan kita banyak melihat kondisi teman-teman berjatuhan, kita juga mulai ada rasa suatu kecemasan, yaitu ketakutan seperti hal itu. Paling penting saat ini tentunya adalah bagaimana perhatian semua pihak dalam konteks untuk kemudian bersama-sama menangani pandemi COVID ini.
Karena dengan kondisi saat ini, apalagi dengan kondisi yang luar biasa dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya, maka saatnya kita untuk kemudian saling berkonsolidasi, saling berintegrasi, saling berkoordinasi, karena perang ini adalah perang bersama. COVID ini adalah kondisi yang memang dengan dampak yang dialami oleh seluruh masyarakat.